Halo, selamat pagi teman-teman mahasiswa. Balik lagi di mata kuliah pemrograman teknologi.net. Kali ini kita akan membahas terkait Razor View di MVC. Gimana? Oke, langsung saja kita akan membahas materinya. Oke, seperti biasa di sini ada kalimat yang sering saya ucapkan yaitu the root of education are bitter but the fruit is sweet gitu ya. Jadi belajar itu memang pahit, tapi ya sedikit demi sedikit nanti kan lama-lama menjadi bukit gitu ya. Nanti akan jadi indah pada waktunya. Kayak lagunya siapa? Rizky Febian gitu ya. Indah pada waktunya. Gitu ya. Oke, langsung saja. Jadi di sini ada MVC Razor View. Jadi di sini kita akan belajar mengenai bagaimana ASP.NET 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 itu mengelola view-view-nya. Ini seperti itu. Oke, kita akan membahas yang pertama ada view engine, ada kemudian yang kedua ada working with model object, kemudian ada layout, ada Razor Structure, ada Razor Expression, Section, Partial View, Child Action, dan HTML Helper. Oke, sebelum ke situ, saya jelaskan yang ada di slide ini adalah slide apa namanya? Slide yang sudah saya gunakan di tahun lalu. Jadi di sini kita masih menggunakan net 4.7, tapi ketika kita praktikum kita akan menggunakan net versi yang ke-6 gitu ya. Jadi nggak masalah. Tapi teorinya tetap sama, tapi nanti di praktikum kita akan menggunakan .NET versi yang ke-6. Oke, langsung saja. Jadi di sini sebelumnya kita apa namanya untuk di engine di ASP.NET itu ada dua sebenarnya. Yang pertama ada ASPX, sorry. Kemudian yang kedua ada Razor gitu ya. Nah, ASPX ini kayak istilahnya udah ada sejak Microsoft.NET itu muncul gitu ya. Jadi udah ada sebelum Razor, kemudian dikembangkan menjadi Razor. Nah, keduanya ini disupport sama Microsoft gitu ya. Jadi dia itu bisa digunain sama-sama. Kalian tinggal milih. Tapi biasanya yang sekarang itu pada menggunakan Razor. ASPX nggak terlalu digunakan. Yang digunakan biasanya si Razor. Tapi nggak apa-apa kalau kalian misalkan menggunakan dua-duanya juga nggak apa-apa. Masih bisa di support di Microsoft-nya. Ini seperti itu. Nah, bedanya kalau ASPX itu sintaknya itu menggunakan kurung siku buka gitu ya, persen X ditutup dengan persen kurung siku tutup gitu ya. Ini sebetulnya di sini adalah variabel yang akan ditampilkan di view-nya. Nah, ini adalah juga contoh lain terkait yang lain hello message-nya apa, panggil variabel yang ini. Nah, kemudian kalau reserve view ini verbatim bintang itu komen ya, nanti dibahas di slide berikutnya. Nah, untuk razor itu apa namanya? Sintaknya berbeda dengan ini. Dia itu menggunakan add kemudian kurung siku sorry ini kurung siku ya. Oke, kurung siku buka dan kurung siku tutup. Berarti ini tadi saya bilang kurung siku berarti harusnya ini apa nih? Intinya tanda kayak gini berarti untuk ASPX. Kalau yang add atau verbatim variabel ini add kemudian diikuti dengan kurung siku, kemudian di sini adalah yang ingin ditampilkan. Ini seperti itu. Nah, ini reserve view. Nah, ini memanggil si variabel yang ini ya. Ini seperti itu. Itu bedanya. Jadi kalau ASPX itu menggunakan yang kayak gini, baru sintaknya gitu ya. Tapi kalau Razor menggunakan add, kemudian kurung siku, kemudian di sini kayak gini. Ini ya seperti itu. Paham ya, teman-teman? Oke, langsung saja dihapus dulu ini. Oke, kemudian ke slide berikutnya ada working with the model object. Jadi ada yang mirip. Di sini ada, sorry, mana tadi? Di sini ada add model yang M-nya kecil dan yang M-nya besar. Itu bedanya apa? Kalau yang M-nya kecil itu untuk passing gitu ya, passing ke view dari action method yang ada di model, yang udah kita buat. Kemudian ada yang mengakses properti yang ada di model itu menggunakan add model M-nya yang besar. Nanti kita lihat bedanya kayak gimana. Bedanya seperti yang ada di slide berikutnya. Oke, bentar. Oke, ini bedanya adalah yang di sini kalau misalkan tadi bedanya M kecil dan M besar. Kalau misalkan yang di sini add model gitu ya, itu istilahnya dia itu menyertakan bahwa view.model.product itu di-include ke dalam view index.js HTML ya. Jadi sebelumnya kita buat apa namanya? Kita buat produk dulu di model kan kalau kalian ingat ya, ada MVC ya, ada model, view dan ada controller. Kemudian produk ini dibuat di dalam di dalam model dulu, kemudian di sini dipanggil tuh view.model
model yang mana, .product, kemudian produk itu di-include ke dalam index.cs HTML karena di sini M-nya kecil. Berarti dia itu mengatakan bahwa view.model.product itu di-include ke dalam index.cs HTML. Jadi intinya seperti itu. Kemudian di sini bedanya dengan yang M besar, jadi M yang besar dia itu mengakses properti yang ada di produk itu. Produk yang ada di produk itu ada misalkan ada name, ada alamat, dan ada apa. Nah, di sini kebetulan contohnya name gitu ya. Tergantung di dalam modelnya apa gitu ya. Di dalam kalian model di sini buatnya apa, misalnya ada name berarti ya diakses at model.name gitu ya. Name yang di mana yang name yang ada di dalam model di produk ini karena udah di-include di dalam index.cs HTML. Ini seperti itu ya. Semoga masih bisa dipahami ya teman-teman. Kita ke slide berikutnya. Kemudian selanjutnya ini adalah layout at render body. Jadi kita bisa membuat layout dasar ya, membuat layout dasar, tapi layout dasarnya itu bisa digunakan di dalam beberapa page gitu ya. Misalkan di sini kita membuat layout dasar gitu ya. Kemudian tapi kita bisa menerapkan layout dasar ini ke dalam page-page tertentu, itu bisa. Itu bisa dijalankan. Jadi intinya kita bisa membuat layout dasar untuk beberapa layout dasar yang akan dirender di bagian ini dia seperti itu. Dia itu menggunakan render body gitu ya. Jadi kita cukup membuat layout dasarnya seperti apa, kemudian ada render body, dia itu artinya nanti bisa digunakan di dalam page-page yang lain di layout dasarnya itu. Ini ya seperti itu. Semoga masih bisa dipahami. Nanti ada contoh sintaknya yang kemudian slide berikutnya ada ini cara memanggil si layout dasarnya itu gampang sekali. Jadi istilahnya kita udah membuat layout dasar nih, udah membuat layout dasar yang tadi, layout dasar yang sebelumnya. Nah, kemudian kita pengen menggunakan layout dasar itu di dalam si view index.cs HTML. Ya tinggal dipanggil, caranya gampang banget. Kayak gini layout view yang mana yang mau dipakai layout dasarnya, view yang dasar yang ini. Tergantung namanya apa kalian gitu. Ini seperti itu ya. Cara menggunakan si layout dasar yang udah dibuat ke dalam page lainnya. Ini seperti itu. Semoga masih bisa dipahami. Kemudian ini dihapus dulu, baru ke slide yang berikutnya. Oke, nah ini adalah cara, ini masih di 4.7 ya, masih di 4.7, tapi kita kalau praktikum menggunakan versi yang ke-6. Kalau di 4.7, dia itu di sini ada strongly type gitu ya, bukan mengakses, intinya memfokuskan kepada model yang mana yang ingin kita include, dan sini kemudian apa namanya, master page-nya apa, master page-nya yang layout dasarnya apa, namanya apa, tinggal dikasih ini seperti itu. Ini cara lain aja, tapi nanti di praktikum yang versi 6 juga mirip-mirip, tapi agak beda dikit. Nanti kita tunjukin di praktikum di sesi yang kedua atau yang ketiga gitu ya, sesi 2 dan 3. Oke, mungkin selanjutnya adalah, bentar. Oke, ini adalah Razor structure gitu ya. Di dalam Razor itu tadi ada komen yang, kalau komen ya tinggal add gitu ya, add bintang, titik-titik, nanti ditutup dengan add bintang. Ya, ini sintaknya itu kalau komen kan kalian udah tahu, udah semester berapa sih kalian? Udah semester 4 pasti tahu kalau komen itu tidak akan dijalankan di dalam program. Jadi dia itu hanya sebagai sebatas informasi gitu ya. Kalau ingin menggunakan di sisap itu untuk membuat komen ya verbatim atau add gitu ya, verbatim var atau add diikuti dengan bintang, kemudian kalian bisa nulis apapun gitu ya, kemudian ditutup dengan add bintang. Nah, itu yang namanya si komen yang ada di dalam ASP.NET gitu ya. Ini seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah ini. Kalau kode blocks-nya gimana? Kalau kode blocks-nya tadi ya yang udah dijelaskan di awal, kalau kode blocks di Razor itu ya tinggal add kurung siku gitu ya. Kemudian inilah yang ingin kalian logiknya ditulis di sini gitu ya. Kemudian ditulis dengan kurung siku tutup. Ini seperti itu. Seperti yang dijelaskan di awal tadi gitu ya. Oke, selanjutnya adalah bentar. Razor structure, masih Razor structure yaitu terkait condition gitu ya. Ada beberapa condition, ada if, kemudian ada for each, ada switch, dan ada yang lain-lain. Nah, di sini ada kalau pengen menggunakan apa namanya, kode blocks if gitu ya, kalian tinggal add if, kemudian kondisinya apa, kemudian tinggal logiknya apa. Kalau if ini ya kalian
pengennya apa, misalkan dibuat action link gitu ya, buy this product dan add to cart gitu bisa, atau terserah kalian sesuai kebutuhan kalian ngodingnya atau websitenya akan seperti apa, ini seperti itu. Kemudian ada for each code. Kalau for each code itu intinya, kalau for each yang berarti perulangan ya, berarti ada item-item atau variabel yang ada yang akan diulang di dalam kondisi yang terserah kalian. Di sini berarti for each item in model, kemudian apa nih di printkan apa namanya, name produknya gitu ya, produk name-nya apa gitu, ini seperti itu. Ini juga udah dasar, jadi kalian setidaknya udah paham terkait perulangan atau iterasi gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah ini adalah switch gitu ya. Kalau switch itu seperti namanya, switch itu mirip if gitu ya. Switch di sini ada kondisinya seperti apa. Kalau case 0 itu, ini hanya sebagai contoh ya. Kalau intinya kalau kita tangkap gitu ke dalam add itu, kemudian ini logic, bukan logic, conditionnya, sorry, bukan condition tapi expressionnya, kemudian di sini conditionnya gitu ya. Nah ini kalau case 0 berarti out of stock, berarti nggak ada stok. Kemudian break, kalau case 1 berarti low stock. Kemudian di sini view back gitu ya, menampilkan product count, berarti jumlah produknya berapa, low stocknya itu jumlah kode, jumlah barangnya berapa. Kemudian kalau defaultnya ya barangnya berapa, ini seperti itu. Semoga masih bisa dipahami, ini kan dasar gitu ya, jadi pasti cepat kalian menangkapnya. Kemudian selanjutnya ada ini using razor expression, ada enumerating array and collection. Jadi ketika kita membuat array gitu ya, misalkan kita membuat array di dalam controller, di dalam controller kita memanggil si view demo array.cs HTML di sini ya. Nah, di dalam sini kita membuat sebuah produk array gitu ya. Produk ini adalah udah dibuat di model ya. Ini misal controller, model, dan view. Nah, produk ini udah dibuat di sini sebenarnya. Nah, kemudian dipanggil di sini ke dalam bentuk array. Array seperti apa? Misalnya array isinya adalah name sama price aja. Cara buatnya seperti ini, kayak cara buat objek gitu ya, objek dari model. Produk array sama dengan new product. Nah, ini apa? Get set yang ada di model itu, get setnya pengennya name sama price, ya nggak apa-apa. Misalkan array kan kumpulan data, berarti di sini ada berapa data gitu ya, ada 4 gitu ya. Kemudian di sini apa namanya, array ini di assign ke view. Nah, karena ini menggunakan demo array dan di sini ada array gitu ya, berarti di demo array ini harusnya ada untuk menampilkan array ini. Nah, untuk cara menampilkan array ini kita menggunakan yang namanya for each gitu ya. For each. Nah, sebelum ke for each kita harus yang namanya dicek dulu nih apakah datanya kosong atau enggak. Nah, caranya dengan model.length. Lebih dari 0. Kalau kurang dari 0 berarti datanya enggak ada nih. Enggak panjangnya enggak ada gitu ya. Ini kan ada panjangnya gitu ya. Model.length kalau ada datanya berarti kita lakukan perulangan nih. Product P in model, model in model. Kemudian ditulis nih p.name, p.price. Nah, ini sebenarnya mengambil dari sini nih, p.name, kemudian di sini p.price gitu ya. Ini seperti itu. Nah, model yang di sini adalah model yang miliknya si produk ini sebenarnya, produk yang udah dibuat di sini. Nah, intinya seperti itu ya. Kemudian ini tinggal manggil-manggil aja. Nah, nanti kalau di print kan jadinya seperti ini. Informasi buku, demo array, ada array yang pertama pria, price-nya adalah dolar $275, kemudian life jacket itu harganya sekitar $121, soccer ball itu sekitar $40, dan corner flag itu sekitar $275. Nah, ini semua mengacu kepada yang udah kita buat di controllernya. Ini seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah ini adalah cara lain memanggil model gitu ya intinya. Ada model yang caranya seperti ini. Sorry, kita pen dulu ya. Caranya seperti ini, memanggil view.model.product itu di-include ke dalam demo array. Ada cara yang lain tadi yaitu menggunakan bahwa kita menggunakan using razor view.model, using yang mana, yang product. Ini bisa nih kayak gini caranya, sama aja. Kemudian tinggal sintaknya apa? Sintak for perulangan tinggal ditulis di sini. Ini istilahnya cara lain untuk memanggil namespace modelnya, namespace add using, intinya seperti itu. Semoga masih bisa dipahami ya.
Kemudian selanjutnya ini adalah dynamic content to erasure view. Ada beberapa teknik di dalam ASP.NET. Ada inline ya, ada inline yaitu ini mengartikan bahwa inline ya. Misalkan ada beberapa kayak HTML itu bisa di inline langsung di erasure view-nya. Kemudian ada beberapa yang bisa ada beberapa HTML helper yang bisa kita gunakan di ASP.NET. Kemudian ada section. Section ini istilahnya region ya. Ada misalkan kita bisa membuat di dalam page itu ada beberapa region gitu ya, atau wilayah region misalkan kayak ini bisa gitu ya. Kemudian ada partial view. Misalkan ada view di sini, kita pengen menginclude ke dalam view yang lain. Misalkan dalam view ini juga bisa. Ini namanya ngeload view ke view gitu ya. Ini seperti itu. Kemudian ada chat action itu, kalau chat action itu memungkinkan bahwa user itu tidak bisa mengakses view-nya, tidak bisa mengakses view dari kontrol, sorry bukan dari kontrol, dari URL-nya. Misalkan URL itu kan, misalkan HTTP home atau apa ya home, misalkan ini public gitu ya. Nah ini kalau misalkan publiknya itu di assign ke dalam child action, user itu nggak bisa kayak gini, nggak bisa diakses. Misalkan hanya bisa home-nya aja ini ya seperti itu. Nanti kita lihat contohnya. Kemudian selanjutnya kita hapus dulu. Bisa dihapus. Oke, langsung ke selanjutnya. Nah, ini adalah section, contoh section yang ada di ASP.NET gitu ya. Nanti kita juga latihan di dalam praktikumnya di sesi 2 dan atau sesi 3. Nah, di sini adalah contoh apa namanya section engine ya. Engine Ledger itu kalau section itu kan tadi yang udah dijelaskan bisa membuat beberapa region di dalam sebuah layout gitu ya. Misalkan di dalam sebuah layout itu bisa membuat beberapa region gitu ya. Region itu kayak wilayah gitu ya. Ini wilayahnya si A, B, gitu ya. Itu bisa nih, misalkan di sini ada section header dan ada section footer. Header itu yang ini, header ya misalkan ini kan beda, ini footer yang ini. Nah, misalkan kita bisa udah membuat ini nih, udah membuat section gitu ya. Tapi di sini ingat nih, di sini menggunakan layout dasar gitu ya. Berarti ketika menggunakan layout dasar, tadi ingat ya di sebelumnya slide sebelumnya kita harus merender dulu, render body. Di render body, tapi sebelumnya kita harus merender yang section section header dan section footernya. Ya seperti itu. Kalau nggak di render di sini, nanti nggak tampil seperti ini. Karena kita memakai layout dasar gitu ya. Jadi harus di render di sini. Intinya seperti itu. Semoga masih bisa dipahami ya teman-teman semua. Kemudian selanjutnya adalah apa namanya ini partial view. Jadi kalau partial view misalkan kita memiliki sebuah view gitu ya. View tapi kita ingin menginsert atau ini kita view, misalnya ini ada view, kita ingin view ini tampil di dalam sini. Itu bisa. Yang ini kita buat sebuah view, view ini kita bisa tampilkan di dalam view name and press dengan cara menggunakan HTML.partial. Salah satu HTML method yaitu HTML.partial. Nah, partial yang mana? View yang mana yang ingin disisipkan yaitu view yang partial view di sini. Makanya seperti ini. Nanti akan tampil seperti ini kalau ditampilkan yaitu partial view-nya adalah yang ini nih. This is the message from the partial view. Oh sorry, partial view-nya bener link. Partial view-nya adalah yang ini. Dibuat linknya. Itu this is a link to the index action gitu ya. Ini kenapa nge-link? Karena di sini ada HTML method juga ya. Itu membuat link gitu ya. Ini seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah child action. Kalau child action itu yaitu view-nya itu tidak bisa diakses di dalam URL. Misalnya kita membuat view time gitu ya, view time. Tapi time ini di assign child action only. Nah, ketika child action only berarti di dalam sini nih nggak bisa ditampilkan, user itu nggak bisa otak-atik di sini, nggak bisa ngakses. Misalkan di sini kan name and press ya. Misalkan kita ganti time gitu ya, time itu nggak bisa, user itu nggak bisa mengakses ini, nggak bisa mengakses ini. Tapi view time ini bisa diakses di dalam view lain, misalkan di dalam view name and price gitu ya. Cara cara mengaksesnya yaitu dengan menggunakan bantuan HTML helper gitu ya, yaitu menggunakan HTML action time. Nah, itu bisa bisa diakses di dalam view lain. Tapi kalau udah di assign chat action itu nggak bisa langsung ditulis di sini. Ini misalkan diganti time itu nggak bisa. Ini harusnya yang udah nggak ada chat action only-nya ya. Intinya seperti itu. Nah, ini salah satu contohnya. Salah satu. Nah, yang merah ini adalah nggak bisa diakses di dalam
sini nih, nggak bisa diakses di sini, nggak bisa otak-atik user ini ya, seperti itu. Semoga masih bisa dipahami ya teman-teman. Kemudian selanjutnya ada beberapa helper method, ada HTML action link, yaitu membuat link, ada URL action helper, ada display name for gitu ya, kayak headernya, display for itu kayak footernya, bukan footer, isinya gitu ya. Ada ketika mau membuat form gitu ya, bisa menggunakan HTML begin from ini ya, seperti itu. Oke, mungkin itu saja terkait pembelajaran minggu yang ke-6 ini. Untuk referensinya kalian bisa download bukunya, yaitu masih menggunakan edisi yang keempat. Ini ya, seperti itu. Oke, terima kasih. Semoga ilmunya apa yang di-share-nya bisa bermanfaat buat kalian. Kita belajar bareng-bareng gitu ya. Kalian nanti tunggu sesi tugasnya adalah biasa merangkum. Kalau nggak merangkum berarti nggak dianggap hadir. Kemudian kita akan berjumpa lagi di sesi praktikum di video yang berikutnya. Terima kasih teman-teman. Selamat pagi dan selamat belajar. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Thank you.